teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mas Kur gimana, sehat Mas Kur? Ya, Mas Kur sehat? Alhamdulillah Mas Hanung. Saya sendiri juga sehat di sini. Semoga selalu diberi senantiasa kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala ya semuanya. Amin ya Allah. Amin. Amin. Ya, sebelumnya mohon izin untuk Bapak Ageng Nugroho. Kami dari kelompok 4 kelas 3B kelompok teknik MRI dasar ini ingin mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Gadolinium kontras medium. Untuk itu, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Hanung Tias Krida Pamungkas, yang kedua ada Nur Anissa Mahardika Ayu, yang ketiga Syakina Adinda Fasya, yang keempat yaitu ada saya sendiri sebagai moderator Kurniawan Gina Aji, yang kelima ada Intan Larasati, yang keenam Azib Nafis, yang ketujuh Diska Laila Astiningrum, yang kedelapan Nur Naningsih, dan yang kesembilan yaitu Mbak Nurita Aska Fauzia. Oke, langsung saja sebagai presentan yaitu dari Mbak Intan Larasati. Untuk itu kita langsung mulai saja ya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Oke. Ya, kepada Mbak Intan Larasati dipersilahkan. Terima kasih Mas Kurniawan. Ya, silakan Mbak Intan. Ya, untuk materi kali ini yaitu tentang efek dan kegunaan media kontras pada MRI. Ya, untuk media kontras itu ada gadolinium kontras medium atau MRI kontras agent. Media kontras gadolinium adalah zat kimia yang digunakan dalam pemeriksaan MRI. Saat disuntikan ke dalam tubuh, media kontras gadolinium ini meningkatkan kualitas gambar MRI. Hal ini akan memudahkan ahli radiologi untuk menganalisis secara lebih akurat tentang sistem kerja tubuh dan ada tidaknya penyakit atau kelainan. Media kontras gadolinium ini terdiri dari molekul kompleks, susunan atom yang diikat oleh ikatan kimia. Ikatan kimia dibuat antara ion gadolinium dan molekul pembawa atau agen chelating. Agen chelating ini mencegah toksisitas gadolinium dengan mempertahankan sifat kontrasnya. Media kontras disuntikan secara intravena ke pembuluh darah sebagai bagian dari pemeriksaan MRI dan dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal. Selanjutnya, yang pertama ada gadodiamid. Kegunaan dari gadodiamid ini untuk MRI bagian kranial tulang tengkorak dan spinal tulang belakang, serta MRI tubuh setelah pemberian secara injeksi intravena. Kontraindikasinya yaitu riwayat hipersensitif. Untuk efek sampingnya itu ketidaknyamanan karena rasa hangat, dingin, sensasi tekan atau nyeri pada bagian yang diinjeksi, pusing, mual, sakit kepala, dan sensasi aneh pada indera perasa dan penciuman, muntah, mengantuk, parestesia, gangguan penglihatan, diare, cemas, Mohon maaf, Intan ke mute, tidak ada suaranya. bisa terdengar? Iya, bisa. Coba diulangi dulu, Mbak. Tadi yang kedua ya? Iya, yang kedua. Coba. Tadi sudah sampai ke takikardia atau kurang? Takikardi
gemetar, artlagia atau gejala yang mirip alergi seperti urtikaria, gatal atau iritasi pada tenggorokan, reaksi anafilaksis, kejang. Selanjutnya, yang ketiga ada gadok septik dinatrium asam. Kegunaannya, media kontras berbasis gadolinium ini digunakan untuk pembobotan T1 pada MRI organ hati. Kontraindikasinya, hipersensitif terhadap zat aktif atau bahan eksipien atau pengisi. Efek sampingnya itu untuk lebih dari 1/1000 orang, sakit kepala, pusing, parestesia, gangguan pengecap, parosmia, vasodilatasi, hipertensi, disnea, muntah, mual, ruam, pruritus, nyeri di lokasi penyuntikan. Yang jarang ini ada efek vertigo, palpitasi pada bundel blok, mulut kering, peningkatan saliva, menggigil, nyeri punggung, nyeri dada, malaise, astenia, reaksi pada lokasi penyuntikan, bengkak pada lokasi penyuntikan. Selanjutnya. Oh, ini yang ketiga. Tadi yang kedua ya, teman-teman. Yang ketiga, gadobutrol. Kegunaannya, media kontras pada pencitraan reson MRI kranial dan spinal. MRI hati, ginjal untuk mengidentifikasi sel ganas atau sel jinak pada pasien yang diduga atau terbukti mempunyai lesi vokal. Media kontras pada magnetic resonance angiography atau CMRA digunakan pada pasien di usia 7 tahun ke atas. Kontraindikasinya yaitu hipokalemia yang tidak dapat pulih, penyakit jantung berat. Yang tidak umum itu ada sakit kepala, pusing, disgesia, parestesia, vasodilatasi, mual, nyeri atau reaksi lain pada lokasi penyuntikan. Yang jarang terjadi efek sampingnya reaksi anafilaktik, parosmia, hipotensi, disnea, muntah, urtikaria, ruam. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Intan atas pemaparan materinya. Sebelum itu, mohon izin saya sebagai moderator ingin mengangkat materi terlebih dahulu, ya teman-teman, yaitu hipersensitivitas. Hipersensitivitas itu ada reaksi anafilaksis. Sebelumnya saya akan menjelaskan reaksi anafilaksis itu apa. Reaksi anafilaksis adalah syok yang disebabkan oleh reaksi alergi terus risiko dari hipersensitivitas itu sendiri yaitu meningkat pada pasien dengan riwayat asma atau alergi. Hipersensitivitas terhadap obat, supresi adrenal, penyakit jantung, atau reaksi terdahulu terhadap media kontras, dan penggunaan antagonis beta adrenoseptor atau beta blocker. Media kontras non-ionik lebih disarankan untuk pasien kelompok ini. Penggunaan beta blocker sebaiknya dihentikan jika memungkinkan. Ya, itu. Saya menambahkan dari materi yaitu hipersensitivitas itu. Oke. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materinya yang dipaparkan oleh Mbak Intan? Monggo dari teman-teman. Ya, oke, silakan. Saya mau tanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk injeksi media kontras gadolinium? Terima kasih. Coba diulangi, Mbak Syakina. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk injeksi media kontras gadolinium? Pertanyaannya yaitu berapa lama untuk memasukkan ya, media kontras gadolinium? Ya. Itu ya.
Oke, silakan yuk dari teman-teman yang bisa menjawab silakan dipersilakan. Boleh jawab? Ya, Ya. Mbak Diska. Untuk pertanyaan Syakina, itu waktu yang dibutuhkan untuk injeksi media kontras gadolinium itu dibutuhkan waktu antara 10 dan 30 detik. Terima kasih. Sudah? Terima kasih, Diska. Sudah jelas ya Mbak Syakina ya? Sudah. Oh ya. Barangkali ada yang mau menambahkan? Oke, gimana? Tidak ya, oke. Selanjutnya, boleh penanya selanjutnya? Ya, saya ingin Aku bertanya. izin menambahkan. Oh, sebentar Mas Nafis. Mbak Zia ingin menambahkan terlebih dahulu. Ya, izin menambahkan jawabannya Mbak Diska. Tadi injeksi membutuhkan waktu antara 10 sampai 30 detik. Jika ada reaksi langsung seperti mual, sakit kepala, atau yang lain seperti efek samping tadi, jadi itu selalu hampir terlihat dalam beberapa menit, yaitu sebelum pemindahan berakhir. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Zia sudah menambahkan. Oke, selanjutnya yuk. Penanya selanjutnya. Siapa ini? Selanjutnya saya ingin bertanya. Oke, silakan Mas Nafis. Saya ingin bertanya bagaimana cara media kontras gadolinium itu diinjeksikan ke dalam tubuh. Terima kasih. Bagaimana media kontras gadolinium itu diinjeksikan ke dalam tubuh? Begitu ya Mas Nafis ya? Benar. Oh ya, silakan yang ingin menjawab dari pertanyaan Mas Nafis ya. Saya izin menjawab. Ya, silakan Mbak Nur Anissa. Ya, jadi untuk memasukkan media kontras gadolinium itu dengan cara diberikan melalui suntikan melalui intravena, yaitu lewat jalan kecil ke pembuluh darah yang ada di tangan. Untuk injeksinya itu bisa menggunakan suntikan yang menggunakan tangan atau dengan injektor otomatis. Terima kasih. Ya, gimana Mas Nafis? Ya, paham. Izin Paham. menambahkan. Sudah. Oh ya, silakan Mbak Diska kalau ingin menambahkan. Jadi, tadi dari jawabannya Mbak Ayu, itu setelah injeksi kontras, itu di jalur intravena itu dibilas dengan larutan garam. Terima kasih. Dibilas dengan larutan garam, gitu ya Mbak ya? Ya. Ya, Mas Nafis sudah jelas ya Mas Nafis ya? Saya boleh menambahkan lagi nggak interupsi, Mas Gur? Oh, Mas izin Hanung masuk. Oh, iya. Monggo. Sedikit ya untuk Mas Nafis. Jadi pada setiap pemeriksaan dengan menggunakan media kontras itu pasti ada efek samping, apalagi media kontras ini kita injeksikan ke dalam tubuh pasien. Alami oleh pasien itu berupa sakit kepala, kemudian mual dan pusing, terus lain sebagainya. Itu hanya terjadi pada sebagian kecil pasien saja. Tetapi jika terjadi, itu akan terjadi dalam beberapa menit setelah injeksi. Jadi begitu injeksi itu tidak langsung terjadi. Kita harus menunggu beberapa menit, efek itu akan terjadi. Kemudian tidak ada cara untuk memprediksikan pasien mana yang akan mengalami efek samping ringan. Biasanya efek ini akan mereda tanpa pengobatan. Jadi efek tersebut akan mereda dengan sendirinya tanpa pengobatan. Namun, jika pasien memiliki riwayat reaksi alergi yang parah, beberapa orang percaya
bahwa mengkonsumsi obat pencegahan beberapa jam sebelum pemeriksaan itu dapat mengurangi risiko yang terjadi nanti. Sudah cukup. Sudah, Mas Hanung? Sampun. Ya, terima kasih Mas Hanung. Sangat Izin gamblang menambahkan, Mas. menjelaskan. Oke, dari Mbak siapa ini? Mbak Nur Anissa ya? Iya. Monggo. Monggo Mbak Nur. Jadi, berdasarkan yang sudah dijelaskan oleh Mas Hanung tadi, kan biasanya pasti ada efek dan resikonya pastinya kan dengan menggunakan media kontras. Namun, pada media kontras gadolinium tersebut umumnya itu sangat aman. Efek samping atau reaksi itu jarang terjadi, tapi masih dapat memungkinkan terjadi. Untuk pada pasien yang fungsi ginjalnya itu masih normal, sebagian besar media kontras yang udah diinjeksikan tersebut, itu lebih dari 90%-nya pasti akan dikeluarkan melalui urin dalam waktu 24 jam. Sehingga masih bisa dikatakan bahwa media kontras tersebut aman. Terima kasih, Mas. Oh iya, terima kasih Mbak Nur Anissa Mahardika atas penjelasannya. Ya sudah, saya kira sudah cukup jelas ya tentang pertanyaan dari Mas Nadib Nafis. Terima kasih kepada saudara-saudara yang menambahkan materi. Oke. Selanjutnya, ayo siapa yang ingin bertanya lagi? Saya buka lagi. Saya ingin bertanya. Mbak Nurna ya ini ya? Iya. Oke, monggo Mbak. Ya. Pertanyaannya yaitu berapa dosis yang diberikan pada masing-masing media kontras gadolinium? Berapa dosis dari masing-masing media kontras gadolinium? Iya. Oke. Mohon maaf. Mas Kurniawan, suaranya tidak ada. Oh, mohon maaf. Belum saya unmute tadi. Oke. Tadi dari Mbak Nurna sudah ada pertanyaan. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin menjawab. Iya, saya boleh izin menjawab pertanyaan dari Mbak. Monggo. Monggo Mbak Diska. Untuk dosis pada media kontras itu kan tadi ada gadodiamid, terus gadoxetic dinatrium asam, kemudian yang ketiga ada gadobutrol. Jadi banyaknya dosis yang diberikan itu tergantung pada indikasi pemeriksaan. Yang pertama itu untuk gadodiamid, dosis yang diberikan untuk sistem saraf pusat itu pada dewasa dan anak itu sebanyak 0,1 mol per kilogram untuk berat badan sampai 100 kilo. Berat badan di atas 100 kilo diberikan 10 mol. Hanya pada pasien dewasa jika dicurigai mengalami metastasis otak, 0,3 mol per kilogram itu untuk berat badan sampai 100 kilo. Terus berat badan di atas 100 kilo diberikan 30 mol. Terus kalau gadodiamid untuk dosis seluruh tubuh itu pada orang dewasa itu sebanyak 0,1 mol per kilogram atau 0,3 mol per kilogram berat badan untuk berat badan sampai 100 kilo. Terus kalau berat badan di atas 100 kilo itu diberikan 10 sampai 30 mol. Kalau anak mulai usia 6 bulan itu diberikan dosis sebanyak 0,1 mol per kilogram berat badan. Terus untuk yang kedua dosis pada gadoxetic dinatrium asam itu untuk pasien dewasa itu diinjeksikan melalui bolus intravena
sebanyak 0,1 mili per kilogram berat badan. Terus kecepatan pemberiannya itu 2 mili per detik melalui inwelling catheter. Terus media kontras ini tidak direkomendasikan pada anak usia di bawah 18 tahun. Kemudian sebelum diberikan media kontras ini, pasien itu sebaiknya puasa dan makanan dikeluarkan dari tubuhnya atau ya puasa makanan gitu ya. Terus 2 jam sebelum pemeriksaan itu dilakukan 2 jam sebelum pemeriksaan MRI. Terus tidak boleh diberikan secara intramuskular. Kemudian, halo Mbak Nurna, masih cukup sampai situ sebelum saya melanjutkan? Gimana Mbak Nurna? Iya, cukup. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Kemudian yang ketiga itu ada dosis pada gadobutrol. Jadi dosis pada pasien dewasa itu yang saya bilang tadi tergantung pada indikasi. Namun dosis yang lazim diinjeksikan itu melalui bolus intravena sebanyak 0,1 mol per kilogram berat badan. Maksimal itu 0,3 mili per kilogram berat badan. Terus pada pemeriksaan MRI kranial dan spinal, dosis yang sering digunakan itu adalah 0,1 mol gadobutrol per kilogram berat badan. Namun, jika diperlukan pencitraan yang lebih akurat, di mana angka, ukuran, atau pelebaran lesi mungkin mempengaruhi penata laksanaan terapi. Pemberian injeksi lanjutan 0,1 sampai 0,2 mol per kg berat badan pada durasi 30 menit setelah injeksi pertama yang tadi. Terus dapat meningkatkan ketajaman hasil pemeriksaan. Nah, untuk mengeluarkan dugaan adanya metastasis atau tumor kambuhan gitu, pemberian injeksi 0,3 mol itu dapat memberikan ketajaman hasil pemeriksaan yang lebih baik. Gitu. Terus untuk anak di atas 7 tahun itu diberikan dosis sebanyak 0,1 mol per kilogram berat badan untuk semua indikasi. Kemudian media kontrasi ini tidak dianjurkan untuk pasien anak di bawah usia 7 tahun. Kemudian penggunaan secara intravaskular itu sedapat mungkin itu harus dilakukan pada pasien dalam keadaan berbaring. Terus setelah diberikan media kontras ini, pasien dimonitor selama setidaknya 30 menit. Terus pasien itu sebaiknya puasa 2 jam sebelum pemeriksaan MRI. Gitu. Terima kasih. Mbak Nura, ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Atau teman-teman ada yang ingin menambahkan? Ya. Gimana, monggo dari teman-teman, barangkali ada yang mau ditambahkan dari penjelasan Mbak Diska Laila, yang ingin menambahkan. Gimana? Menurut saya penjelasan untuk dari Mbak Diska tersebut sudah cukup jelas, Mas Kur. Sudah cukup jelas nih, saya kira, dari pertanyaannya Mbak Nurnaningsih. Oke. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Gimana? Adakah yang kurang jelas? Sudah. Berhubung waktunya masih ini. Izin bertanya. Ya.
tadi efek samping pemberian kontras itu gimana sih kalau buat ibu yang hamil atau ibu yang sedang menyusui? Efek samping dari media kontras untuk ada nggak efek sampingnya atau tidak apa-apakah? Oke, ayo dari teman-teman barangkali ada yang ingin menjawab. Saya izin menjawab. Ya, monggo Mas Nafis. Untuk ibu hamil, aslinya kan media kontras itu kan tidak ada, jarang terjadi efek samping. Nah, namun untuk mencegah, siapa tahu efek sampingnya muncul pada ibu hamil kan kasihan. Jadinya mending tidak diberikan atau tidak dilakukan pemeriksaan MRI. Namun jika keadaan terpaksa, ya mau gimana lagi, nanti ibunya bisa disuntikan media kontras gadolinium. Terima kasih. Izin menambahkan, Mas Pur. Ya, monggo Mbak Zia. Silakan. Jadi sebelum pemeriksaan itu lebih baiknya kan kayak ada pertanyaan komunikasi, bagaimana kalau ibu sedang hamil atau tidak, atau gitu kan pakai komunikasi terlebih dahulu kan. Kecil kemungkinan akan menerima suntikan gadolinium kecuali jika benar-benar membutuhkan. Benar seperti jawaban dari Mas Nafis. Jika benar-benar dirasa penting akan tetap dilakukan, tapi jika enggak, dicari yang lain. Jadi sangat penting sekali ya buat menganamnesa seorang pasien untuk dilakukan pemeriksaan ya Mbak Zia ya? Iya, tergantung kebutuhan. Jadi benar-benar kebutuhan, oke. Oh iya, oke, terima kasih Mbak Zia. Ya, barangkali ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi. Sisa waktu masih ada. Izin bertanya. Ya, monggo Mbak Nuranisa. Berkaitan dengan tadi pertanyaan dari Mbak Diska tentang ibu hamil tersebut, saya jadi kepikiran tentang ibu yang sedang menyusui. Itu kira-kira bagaimana ya? Maksudnya, mohon diperjelas Mbak Nuranisa. Untuk ibu yang sedang menyusui, itu untuk melakukan pemeriksaan dengan media kontras tersebut, itu apakah juga ada efek samping atau bagaimana begitu, Mas? Oh, gitu ya. Mas Pur, boleh izin menjawab? Oh, Mbak Zia, nggih, monggo Mbak Zia. Sebelumnya tadi saya pernah membaca jika menyusui itu aman untuk dilanjutkan menyusui secara normal setelah diberikan media kontras gadolinium. Tidak ada persyaratan seperti untuk memeras atau membuang ASI terlebih dahulu. Jadi tetap dilakukan menyusui secara normal. Maaf Mbak Zia, gimana? Suaranya putus-putus tadi. Jadi tidak ada persyaratan khusus untuk seperti meremas atau membuang ASI terlebih dahulu, Mas. Jadi tetap dilakukan menyusui secara normal. Oh, oke. Gitu ya Mbak Zia ya. Dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi atau ingin menyanggah dari jawaban dari teman-teman? Barangkali ada yang tidak cocok dengan jawabannya, boleh disanggah. Izin masuk Mas Kur, hanya menambahkan saja dari tadi
tanggapan dari si Nurna, si Zia, Mbak Zia. Jadi jumlah gadolinium yang lebih kecil dari ASI itu dapat ditelan oleh bayi dan dibawa ke aliran darah bayi. Jumlah yang diterima bayi sangat kecil sehingga tidak dianggap berbahaya bagi anak. Udah cukup itu aja sih. Jadi kesimpulannya aman gitu ya Mas buat si didik Iya bayi. aman. Iya, didik bayi aman. Itu dapat diserap didik bayinya itu sendiri. Oh iya. Oke. Terima kasih Mas Hanung atas tambahannya. Yes. Oke, bagaimana dari teman-teman? Apakah sudah cukup dari pertanyaan, menambah materi, atau yang ingin disanggah? Apakah sudah cukup? Atau masih ada yang lain? Sudah cukup. Gimana? Sudah cukup? Cukup, Mas Pur. Cukup. Sudah cukup. Anjir. Cukup. Iya. Saya kira juga sudah cukup, karena sudah cukup terang, gamblang, semuanya sudah dijelaskan dari saudara teman-teman sekalian. Terima kasih dari penanya, penjawab, dan penambah materi teman-teman sekalian. Oke, saya kira bisa dicukupkan sekian ya diskusi pada malam hari ini, karena juga waktunya juga sudah malam juga. Sebetulnya saya ini pada kangen ini kepada teman-teman. Semoga saja pandemi cepat berakhir ya, dan bisa kumpul kembali di kampus. Amin. Amin. Semoga saja. Oke, kita akhiri saja. Saya selaku moderator, Kurniawan Ginaji, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dan kekeliruan atas saya memimpin diskusi pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. See you.